Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohadatul Aisy dengan NIM 212286 kelas 5H dari program studi Pendidikan Agama Islam. Jadi video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom, yaitu ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu diantaranya taksonomi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun sebelum membahas ketiga poin tersebut, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan yaitu Benjamin Bloom. Dalam pendidikan ada 3 ranah taksonomi Bloom, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang penting dan sangat diperlukan. Setiap tingkatan dalam taksonomi Bloom ini memiliki korelasinya masing-masing. Nah, oleh karena itu untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi, tentu tingkatan-tingkatan yang berada di bawahnya harus dikuasai terlebih dahulu. Jadi tingkatan yang pertama yaitu taksonomi kognitif atau ranah kognitif. Ranah ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Menurut Utari, ranah kognitif ini adalah mengurutkan keahlian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi proses berpikir menggambarkan tahap berpikir yang harus dikuasai oleh siswa agar mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan. Jadi ranah kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan, yaitu yang pertama knowledge atau pengetahuan, yang kedua comprehension atau pemahaman, yang ketiga application atau penerapan, yang keempat analisis atau penguraian atau penjabaran, yang kelima sintesis atau pemaduan, dan yang keenam itu evaluation atau penilaian. Jadi penguasaan ranah kognitif peserta didik meliputi perilaku peserta didik yang ditunjukkan melalui aspek intelektual seperti pengetahuan serta keterampilan berpikir. Yang kedua adalah ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Penguasaan ranah afektif peserta didik ini dapat ditinjau melalui aspek moral yang ditunjukkan melalui perasaan, nilai, motivasi, dan sikap peserta didik. Pada ranah afektif ini, umumnya peserta didik lemah dalam penguasaannya. Hal ini terbukti dari maraknya kekerasan yang ada di sekolah. Jadi dalam hal ini, Cartwell dan Bloom membagi ranah afektif menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama receiving atau penerimaan, yang mana kategori ini merupakan tingkat afektif yang terendah yang meliputi penerimaan masalah, situasi, gejala, nilai, dan keyakinan secara pasif. Penerimaan adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, dan meminati. Yang kedua adalah responding atau menanggapi. Kategori ini berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang melengkapi dan dianut oleh masyarakat. Yang ketiga adalah penilaian. Kategori ini berkenaan dengan memberi nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Peserta didik tidak hanya mampu menerima nilai yang diajarkan, akan tetapi berkemampuan pula untuk menilai fenomena itu baik atau buruk. Hal ini dicontohkan dengan bersikap jujur dalam kegiatan belajar mengajar serta bertanggung jawab terhadap segala hal selama proses pembelajaran. Yang keempat adalah organization atau mengelola. Jadi kategori ini meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Hal ini dapat dicontohkan dengan kemampuan menimbang akibat positif dan negatif dari suatu kemajuan sains terhadap kehidupan manusia.
Dan yang kelima adalah characterization atau karakteristik. Kategori ini berkenaan dengan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Proses internalisasi ini menempati urutan tertinggi dalam hierarki nilai. Jadi itulah 5 aspek dalam ranah afektif. Taksonomi atau ranah yang ketiga adalah taksonomi psikomotorik. Jadi ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, serta ekspresif dan interpretatif. Jadi ranah psikomotorik dapat ditinjau melalui aspek keterampilan peserta didik yang merupakan implementasi dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Peserta didik tidak cukup hanya menghafal suatu teori atau definisi saja, akan tetapi peserta didik ini juga harus mampu menerapkan teori yang sifatnya abstrak tersebut ke dalam aktualisasi nyata. Hal ini menjadi sebuah tolak ukur atau dipahami atau setidaknya sebuah ilmu secara komprehensif oleh peserta didik. Peserta didik yang memahami suatu ilmu dengan komprehensif memiliki daya implementasi yang kuat dalam menerapkan ilmu yang dimilikinya. Dalam hal ini, Pohan mengemukakan bahwa kategori yang termasuk dalam ranah psikomotorik adalah yaitu yang pertama, meniru. Jadi kategori meniru ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya walaupun belum dimengerti makna ataupun hakikatnya dari keterampilan itu. Yang kedua adalah memanipulasi. Jadi kategori ini merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang sudah diajarkan. Yang ketiga adalah pengalamiahan. Kategori ini merupakan suatu penampilan tindakan di mana hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Dan yang terakhir adalah artikulasi. Kategori ini merupakan suatu tahap di mana seseorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Jadi, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan 3 ranah taksonomi Bloom yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik penting dan sangat diperlukan. Yang mana dalam ranah kognitif dapat mengembangkan keahlian anak melalui pengetahuan. Dan pada ranah afektif umumnya peserta didik lemah dalam penguasaannya. Sedangkan dalam ranah psikomotorik, peserta didik tidak cukup hanya menghafal suatu teori atau definisi saja, tetapi perlu menerapkan teori yang sifatnya abstrak tersebut ke dalam aktualisasi nyata. Jadi sekianlah penjelasan saya terkait taksonomi Bloom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.